Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Salam sukacita bagi kita, salam sehat. Salam jumpa kembali dalam renungan harian yang setia menyapa kita. Di hari ini kami berharap Bapak Ibu dan saudara-saudari senantiasa dalam keadaan sehat. Sebelum kita mendengar renungan harian untuk hari ini, marilah kita mengawali di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan-Mu yang boleh menganugerahkan hari baru ini bagi kami. Kami boleh sambut berkat Tuhan di hari ini di dalam sukacita dan pengharapan. Ya Allah ya Tuhan kami mau bersekutu bersama dengan Tuhan dalam renungan ini. Mari Tuhan berkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang keempat. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Siapakah di antara kita yang merasa dirinya tidak layak? Atau merasa dirinya tidak mungkin untuk mencapai sesuatu? Bisa jadi kesembuhan, atau pekerjaan, atau apapun juga itu di tengah-tengah kehidupan ini. Hai kamu yang merasa dirinya tidak layak dan tidak mungkin untuk meraih sesuatu. Firman Tuhan hari ini adalah jawaban bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus. Renungan hari ini adalah ungkapan Paulus di tengah-tengah pelayanannya kepada jemaat Korintus. Ketika Paulus melayani di Korintus, ia berhadapan dengan nabi-nabi palsu yang mencoba untuk mencoba untuk memecah jemaat pada masa itu yang mereka perhadapkan dengan latar belakang kehidupan Paulus. Ada banyak nabi palsu pada masa itu yang sedang berusaha untuk memecah jemaat, yang berusaha untuk mengambil alih pelayanan Paulus dengan mengungkapkan latar belakang kehidupan Paulus. Memiliki latar belakang sebagai seorang pembunuh orang Kristen tentu saja menjadi beban besar dalam pelayanan Paulus. Karena bagaimanapun juga sebagai manusia, kita sering sekali membandingkan latar belakang kehidupan seseorang untuk kemudian bisa menerima ucapannya, menerima pengajarannya, atau menerima kata-kata yang dia ucapkan kepada kita. Dan hal yang sama sedang terjadi dalam pelayanan Paulus di Korintus ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai manusia biasa, tentu saja Paulus mengalami yang dinamakan kekhawatiran. Apakah aku harus tetap melakukan pelayanan ini? Apakah aku harus tetap melaksanakan tugas besar ini? Apakah aku harus tetap bertahan dalam keadaan ini? Mengingat nabi-nabi palsu yang sangat gencar-gencarnya menunjukkan kekuatan mereka untuk mengambil alih jemaat, untuk memecah jemaat di Korintus pada masa itu. Tapi Paulus punya satu keyakinan, dan itulah yang dia ungkapkan dalam renungan hari ini. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Dia yang memanggil Paulus. Demikianlah besarnya keyakinan Paulus kepada Dia yang memilih dan menetapkan Paulus. Dan demikianlah besarnya keyakinan Paulus kepada Dia yang melayakkan kehidupan Paulus.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang sama dalam kehidupan ini. Hai kamu yang merasa kehidupanmu tidak layak untuk meraih sesuatu. Mengapa kamu merasa tidak layak? Dalam kitab Yohanes dikatakan keberadaan kita, kehidupan kita adalah atas penetapan Tuhan. Aku ada, aku hidup karena Tuhan yang memilih dan menetapkan aku. Dan aku yakin atas kehidupan ini Tuhan sedang merancangkan sesuatu. Jika Tuhan yang menetapkan aku, jika Tuhan yang memilih aku, adakah alasanku untuk berkata tidak layak dalam kehidupan ini? Jika Tuhan yang memilih aku, Tuhan yang menetapkan aku, Tuhan juga yang mengangkat aku, adakah alasan bagiku untuk mengatakan aku tidak layak meraih sesuatu dalam kehidupanku? Hai kamu yang lemah dalam kehidupan, hai kamu yang merasa tidak layak dalam kehidupan, katakanlah hal yang sama seperti Paulus. Demikianlah besarnya keyakinanku. Aku yakin dan percaya. Aku yakin bahwa Tuhan akan menolong aku. Aku yakin bahwa Tuhan akan melayakkan aku di dalam Kristus yang aku imani itu. Orang percaya tidak mengenal apa yang dinamakan putus asa. Orang percaya tidak mengenal apa yang dinamakan kehilangan pengharapan. Tapi orang percaya senantiasa hidup dalam pengharapan karena kita yakin Tuhan bisa ubahkan segala sesuatu, Tuhan bisa layakkan kita meraih segala sesuatu, dan Tuhan bisa tolong kita untuk mencapai segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, yakinlah kepada Tuhan, percayakan kehidupanmu kepada Tuhan, berserahlah hanya kepada Dia, sebab di dalam Dia keyakinan kita besar. Di dalam Kristus yang menguatkan kita, keyakinan kita besar. Di dalam Allah yang memilih dan menetapkan kita, keyakinan kita besar. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah di tempat yang maha tinggi. Allah yang melayakkan kami untuk boleh menikmati, untuk boleh meraih, untuk boleh mencapai segala hal dalam kehidupan kami. Jangan biarkan seorang pun putus asa dalam kehidupannya atau merasa tidak layak. Karena setiap orang yang Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan berharga di mata Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan berkati kami. Anugerahi kami dengan keselamatan yang daripada Tuhan. Yang sakit boleh Tuhan sembuhkan. Yang bergumul juga Tuhan kuatkan. Yang merasa dirinya tidak mampu, mari Tuhan beri pengharapan. Dan merasa dirinya tidak layak, mari Tuhan ingatkan bahwa kehidupan ini juga karena Tuhan layakkan. Dan tidak ada alasan untuk putus asa dan tidak punya pengharapan dalam kehidupan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, anugerah dari Tuhan kita Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan dalam nama Roh Kudus, kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, selamat melakukan aktivitas untuk hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom.